budaya kerja berakhlak itu adalah sekumpulan nilai-nilai yang tentunya di situ ada tujuan seperti perubahan perilaku yang diinginkan dari nilai-nilai yang diakronimkan dengan istilah berakhlak. Tidak hanya akronim saja, tapi kita ingin bahwasanya setiap kita melakukan pekerjaan kita tuh harus ini sesuai nggak ya sama nilai kolaboratif, atau ini sesuai nggak ya sama nilai loyal, seperti itu. Kalau 3 generasi ini dikatakanlah memiliki mindset yang berbeda, sesungguhnya itu tidak sebetulnya. Yang membedakan itu hanya media sebetulnya. Kita gitu sebagai ASN tuh harus fleksibel dan juga harus cepat nih mengadaptasi. Karena kalau misalkan kita tidak cepat mengadaptasi, pastinya nanti juga kita akan tertinggal gitu kan. Core value berakhlak ini itu sangat memberikan sebuah rangkuman menurut saya. Rangkuman besar dari apa yang harus pemimpin cerminkan perilakunya. Apakah ASN di KKP saat ini sudah mencerminkan budaya berakhlak? Berakhlak itu apa sih? Bukan cuma jargon kan? Pernah gak sih kamu mendengar kata berakhlak di kantor terus mikir, ini cuma slogan doang atau memang sudah jadi nilai hidup ASN kita sehari-hari ya? Halo Sobat Bahari, selamat datang di Podcast Segara. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang jadi pondasi penting birokrasi masa kini, yaitu ASN berakhlak dalam budaya kerja era AI. Transformasi digital, tantangan publik yang semakin kompleks sampai hadirnya AI dalam pelayanan, semua itu menuntut ASN untuk sigap tapi juga punya karakter kuat. Karakter itu terwakili dalam satu kata, berakhlak. Tentunya saya tidak sendiri, sudah bersama 2 narasumber di sini, ada Pak Dida, Kepala Biro SDM KKP, dan juga Fajrianita Dewi, Analis Kebijakan Pertama Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur dari Kementerian Pan-RB. Halo Pak Karo dan Mbak Fajri. Ya. Panggilannya Mbak Fajri ya atau Fajri. Nita? Fajri. Oke, apa kabarnya? Siap, baik. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah berkenan mampir di Podcast Segara ya, Bapak Karo dan juga Mbak Fajri. Saat Bahari, sebelum kita bicara tentang teknologi AI, kita gali dulu ya, apa sih sebenarnya filosofi yang terkandung dalam budaya kerja berakhlak? Pak Karo mungkin bisa menjelaskan, Pak Karo? Siap. Baik, terima kasih. Bicara filosofi, bicara budaya kerja, dan bicara berakhlak, ini ada 3 variabel menarik sebetulnya di sini ya. Filosofi berarti kan kita bicara tentang cara berpikir, bagaimana kita memahami dunia realitas gitu ya. Dunia realitas, kemudian di situ juga ada beberapa cakupan aspek seperti analisis dan refleksi, kemudian juga ada bicara terkait dengan makna sebuah istilah gitu. Nah, istilah yang disampaikan tadi itu adalah terkait dengan budaya kerja berakhlak. Tentu kita tahu bahwa budaya kerja berakhlak itu adalah sekumpulan nilai-nilai, kemudian juga norma-norma yang tentunya di situ ada tujuan seperti perubahan perilaku yang diinginkan dari nilai-nilai yang diakronimkan dengan istilah berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif, adaptif dan kolaboratif. Nah, jadi filosofis yang ada dalam budaya kerja berakhlak itu adalah perubahan perilaku yang tentunya yang positif ya. Tentunya yang positif, yang mengakar, yang diharapkan dari pegawai itu sendiri terhadap budaya kerja berakhlak itu tadi. Demikian. Luar biasa Pak Karo. Kemudian kalau dari sisi kebijakan nasional, Mbak Fajri, kenapa sih nilai berakhlak ini begitu digaungkan terutama dalam pelayanan publik? Baik, untuk ASN itu sendiri kan tugas dan fungsinya memang untuk melaksanakan kebijakan publik dan juga untuk melayani masyarakat seperti itu kan. Nah, nilai berakhlak ini tuh memang kita rancang gitu untuk dijadikan panduan gitu perilaku dari para ASN itu, baik itu misalkan di instansi pusat maupun instansi daerah. Dan pastinya dengan nilai tersebut nanti akan misalkan
diinternalisasikan pastinya akan membentuk sebuah perilaku. Nah, perilaku ini kalau kita lakukan secara terus-menerus akan membentuk sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini juga kalau misalkan kita secara bersama-sama nih dari ASN seluruh Indonesia gitu kan, mengimplementasikan kebiasaan ini secara terus-menerus, maka akan menjadi sebuah identitas berupa budaya kerja. Nah, budaya kerja itu akhirnya pastinya akan mendukung organisasi itu agar tujuannya adalah untuk melayani masyarakat itu sendiri kayak gitu. Kalau dari saya seperti itu, Mbak. Oke. Wah, sahabat Bahari, ternyata berakhlak ini bukan sekedar rangkaian kata ya, tapi arah kerja ASN masa kini. Betul ya Pak Karo, Mbak Fajri? Dan kita akan lanjut setelah jeda berikut ini untuk membedah satu persatu nilai yang membentuk karakter ASN lintas generasi. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Kembali lagi di Podcast Segara. Sahabat Bahari, tadi kita sudah membahas tentang dasar dan juga filosofi berakhlak. Sekarang kita bedah ya isi di dalamnya, di antaranya ada berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, K-nya kolaboratif, kemudian kompeten, harmonis, dan lain sebagainya ya Pak Dida ya. Saya pertama pengen ke Mbak Fajri dulu deh. Mbak, gimana sih nilai berakhlak ini bisa diterapkan oleh dua generasi ASN bahkan lebih ya, yang senior dan juga generasi muda digital natif? Kalau menurut saya percaya bahwasanya tidak ada batasan umur untuk seseorang itu mau belajar asal ada kemauan. Asal ada kemauan ya, catatan itu. Misalkan gitu, kita kan ada generasi yang 45 tahun ke atas dan juga generasi yang di bawah 35 tahun. Pastinya cara untuk belajarnya itu berbeda gitu. Misalkan yang 45 tahun itu kebanyakan gitu tidak melek digital gitu kan, tetapi pastinya kita juga punya generasi muda gitu yang bisa untuk membantu gitu. Jadi antara generasi muda dan generasi tua itu harus saling membantu agar mereka bisa selalu belajar gitu, untuk belajar dan juga mengembangkan kapasitas antar keduanya seperti itu. Jadi nantinya dengan mengimplementasikan tersebut pastinya juga didukung sama platform-platform yang diberikan oleh instansi gitu ataupun secara nasional kayak gitu kan, bahwa ada pembelajaran yang platform tersebut itu bisa untuk mencakup keduanya gitu. Kalau misalkan yang muda-muda itu kan pastinya pengembangan karirnya itu terkait dengan peningkatan kompetensi dan juga karir secara jangka panjangnya. Nah, kalau untuk yang yang generasi 45 tahun ke atas ini mungkin lebih ke pengembangan kompetensi untuk sisi kepemimpinannya, karena mereka kan pasti banyak pengalaman. Nah, dari kedua generasi ini sebenarnya bisa saling membantu dengan saling sharing gitu kan, dengan pengalamannya. Untuk yang generasi tadi baby boomers misalkan, dan yang muda itu ya udah kita karena melek teknologi gitu, jadi saling membantu gitu antara satu dan sama yang lainnya, karena kita memang harus mengimplementasikan nilai kolaborasi itu sendiri. Catatannya tadi ya Mbak, yang perlu digarisbawahi adalah yang penting mau belajar. Mau belajar ya Mbak ya. Oke Mbak Fajri, selanjutnya saya pengen ke Pak Dida nih. Soal loyalitas dan juga kolaborasi, bagaimana kita menselaraskan keduanya saat mindset generasi ini berbeda. Kan ada 3 generasi kurang lebih ya Pak Karo ya. Baby boomers, kemudian milenial, dan sekarang itu Gen Z. Bagaimana Pak Karo? Baik, saya bermula dari konsep loyalitas dulu dan kolaborasi. Supaya ini secara konsep sebetulnya bisa dipahami oleh berbagai macam generasi sebetulnya. Seperti loyalitas. Di dalam loyalitas itu tentunya tercakup aspek bagaimana dia berdedikasi dan berkomitmen. Nah, di dalam kolaborasi itu adalah mencakup aspek bagaimana dia mengkomunikasikan yang efektif, kemudian juga memberikan satu strategi yang efektif, kemudian juga satu hal ini adalah terkait dengan kerjasama tim, itu bicara kolaborasi. Nah, kalau 3 generasi ini dikatakanlah memiliki mindset yang berbeda, sesungguhnya itu tidak sebetulnya. Yang membedakan itu hanya media sebetulnya. Yang membedakan hanya media. Contoh, generasi baby boomers mungkin nggak kenal dengan namanya AI, ya, namanya AI. AI itu mungkin hanya dikenal oleh secara pemahaman oleh generasi Y, tapi secara aplikasi oleh generasi Z seperti itu. Dimana secara konsep gitu, AI itu adalah sebetulnya teknologi baru yang mereka itu memiliki kemampuan untuk menggantikan kecerdasan manusia, di mana kumpulan data dijadikan satu algoritma dan diterjemahkan untuk menjadi sebuah pengambilan keputusan. Nah, generasi baby boomers kan belum mengenal itu.
Nah, hanya mereka mengambil data secara manual, katakanlah seperti itu. Nah, itu hanya media-media itu sesungguhnya yang membedakan. Sehingga itu bisa juga disatukan melalui dengan proses namanya komunikasi tadi. Komunikasi antara 2 atau 3 generasi itulah yang bisa memadankan atau bahkan memadukan lintas generasi untuk bagaimana dia tetap loyal dan tetap bisa berkolaborasi antar generasi. Oke, yang membedakan hanya platformnya berarti. Betul, ya Pak ya. platformnya seperti Siap. itu. Siap, saya pengen kembali ke Mbak Fajri ini ya. Apakah nilai-nilai ini bisa menjembatani birokrasi agar lebih agile, khususnya dalam pemanfaatan media sosial dan juga platform digital nih? Tadi sudah disinggung oleh Pak Karo nih Mbak, silahkan. Benar sekali Mbak. Sebenarnya arah ke budaya kerja sekarang ini memang kita ingin bahwasanya budaya yang sebelumnya gitu kan, misalkan platform-platform kayak gitu dianggap bahwasanya kalau kita terlalu sering scroll sosial media seperti itu tuh kan nantinya memakan banyak waktu seperti itu kan. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya di sini ada yang sudah mengetahui bahwasanya di tahun 2024 kita tuh melaksanakan evaluasi program budaya kerja, di mana di situ dari 16 pertanyaan tersebut, 5 dari pertanyaan tersebut adalah terkait dengan apakah dari instansi sudah melakukan publikasi gitu, publikasi dalam bentuk misalkan apakah mereka melakukan knowledge sharing kayak gitu secara online maupun offline seperti itu, dan juga apakah mereka itu melakukan publikasi sosial media terkait dengan implementasi budaya kerja berakhlak ini kayak gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu taktik kita, strategi kita bahwasanya instansi itu harus serius nih mengimplementasikan budaya kerja itu dalam bentuk publikasi, karena tujuan kita adalah menciptakan citra positif bahwasanya ASN itu sekarang tuh tidak sangat melek digital lah seperti itu kan, dan dengan citra yang positif ini berarti akan menarik gitu kan orang-orang yang bertalenta di luar, eksternal kayak gitu, branding yang dari luar agar tertarik masuk ke ASN. Nah, begitu pula dengan adanya publikasi ini kita harapkan nantinya ada engagement juga, keterikatan antara ASN yang memang sudah ada di dalamnya gitu, mungkin Bapak Ibu semuanya seperti itu. Dan dengan adanya publikasi-publikasi tersebut, di lain pihak kita juga bisa meningkatkan gitu kan implementasi dari ASN itu sendiri yang tidak tahu apa itu nilai berakhlak kayak gitu, jadi tahu kayak gitu kan, karena ada banyak sekali publikasi dalam bentuk evaluasi program budaya kerja yang kita laksanakan gitu. Jadi kayak kita lakukan itu tuh untuk tujuannya memang untuk meningkatkan citra positif untuk ASN itu sendiri, baik di eksternal maupun di internal. Oke, luar biasa Pak Karo, Mbak Fajri. Sobat Bahari, ternyata nilai-nilai berakhlak ini sangat fleksibel ya, bisa diadaptasi lintas generasi dan juga sesuai dengan kebutuhan zaman. Setelah ini kita akan bahas tantangan nyata ASN masa kini, dari adaptasi teknologi sampai peran pemimpin sebagai role model nilai-nilai tersebut. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Supercar. Kembali lagi ke podcast Segara, Sobat Bahari. Sekarang kita masuk ke tantangan real ASN hari ini. Adaptasi kan gak cuma soal teknologi nih, tapi juga tentang daya lenting dan juga kemampuan menghadapi masa depan yang serba tak menentu. Saya pengen ke Mbak Fajri dulu nih. Selain teknologi, adaptasi apa sih yang perlu dikuasai ASN agar tetap relevan di tengah ketidakpastian saat ini? Benar sekali Mbak, kalau teknologi itu kan sekarang sangat mempermudah kita ya. Betul. Tetapi pastinya kalau untuk ASN banyak sekali adaptasi yang perlu dilakukan. Nah, contohnya itu untuk adaptasi dalam kemauan kita gitu untuk mau menginternalisasikan nilai berakhlak itu sendiri dalam bentuk pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, misalkan kita sebagai ASN kan memang dituntut untuk kompeten. Dimana kalau kompeten itu kita harus selalu belajar gitu, dan selalu belajar itu tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi kita juga harus belajar dan meningkatkan kapasitas dari orang lain gitu. Misalkan terus kita juga sebagai ASN juga harus beradaptasi kepada perubahan kebijakan atau misalkan peraturan yang saat ini sedang dilaksanakan gitu kan. Banyak sekali peraturan-peraturan baru yang memang kita gitu sebagai ASN tuh harus fleksibel dan juga harus cepat nih mengadaptasi. Karena kalau misalkan kita tidak cepat mengadaptasi, pastinya nanti juga kita akan tertinggal gitu kan. Karena memang tujuan dari adaptasi itu sendiri adalah agar kita bisa siap dalam setiap perubahan yang ada. Oke. Luar biasa. Kemudian Pak Karo, pemimpin sebagai role model. Kalau menurut Bapak nih Pak, pemimpin ASN seperti apa sih yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak? Kalau menurut saya itu pemimpin yang mencerminkan nilai itu pertama pemimpin yang selalu memperbaharui dirinya untuk selalu belajar.
Oke. Ya, jadi menjadi agen pembaharu dan agen pembelajar. Ya. Kemudian tentunya pemimpin yang memiliki keteladanan atau inspiratif lah, pemimpin yang inspiratif. Kemudian yang berikutnya adalah pemimpin yang memiliki leadership gitu, seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena core value berakhlak ini itu sangat memberikan sebuah rangkuman menurut saya, rangkuman besar dari apa yang harus pemimpin cerminkan perilakunya. Pemimpin itu harus berorientasi pelayanan, pemimpin itu harus akuntabel, pemimpin itu harus kompeten, pemimpin itu harus loyal, pemimpin itu harus adaptif, dan pemimpin itu harus kolaboratif. Jadi 3 hal tersebut saya kira itu merupakan satu cerminan dari pemimpin yang berakhlak. Oke, lengkap sekali ya Pak Karo. Dan adaptif, resilient, dan juga menjadi contoh tadi ya, tauladan, inspiratif, itulah wajah ASN yang dibutuhkan di era sekarang, sahabat Bahari. Kemudian Pak, gimana sih tantangan real yang Bapak hadapi dalam memanage ASN di KKP, dan apakah ASN di KKP saat ini sudah mencerminkan budaya berakhlak? Siap. Jadi tantangan terbesar kita memanage ASN KKP itu adalah perubahan yang sangat dinamis. Perubahan baik dari teknologi, kemudian juga dari kebijakan itu sendiri, itu menuntut semua pegawai untuk selalu siaga, merespon dan selalu adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Dan perubahan itu ternyata itu sangat relevan dengan ada kaitannya dengan budaya kerja. Dan budaya kerja itu, kalau pertanyaan yang tadi apakah di KKP sudah budaya bekerja, saya menyampaikan di sini KKP sudah lulus dari budaya. Sudah lulus, Pak? Lulus. Wow, ya, sudah lulus. Luar biasa. Saya katakan sudah lulus, kenapa? Karena ada instansi pembina yang melakukan pengujian atau penilaian terhadap mengukur indeks budaya berakhlak itu sendiri. Nah, alhamdulillah KKP ini mendapatkan nilai sebesar 78,7%. Artinya kategori sehat dalam bekerjanya telah mengikuti atau telah melaksanakan mengimplementasikan budaya kerja berakhlak secara sehat gitu. Artinya pegawainya juga memiliki orientasi terhadap pelayanan, kemudian kompeten, kemudian juga loyal. Bahkan loyal ini nilai yang paling tinggi. Loyal ini di antara sekian indikator itu, nah loyal ternyata nilai yang paling tinggi dari hasil pengukuran dari Menpan, instansi pembina Menpan. Luar biasa. Itu, ya. Dari segala macam nilai berakhlak itu yang paling tinggi loyal ya Pak ya. Betul. Dan nilainya artinya tadi di dalam loyal itu semua pegawai KKP itu memiliki komitmen, memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap pekerjaan itu sendiri. Luar biasa. Itu, ya. Luar biasa Pak Dida. Dan sahabat Bahari tadi sudah disebutkan ya. Adaptif, inspiratif, kemudian mau belajar dan juga jadi tauladan. Itulah wajah ASN yang dibutuhkan di era sekarang, betul ya Pak ya. Dan setelah jeda saat ini kita akan dengarkan refleksi pribadi dari 2 narasumber kita hari ini tentang nilai berakhlak yang paling mereka pegang dan juga pesan khusus untuk ASN muda. Ada sebuah cerita tentang mereka yang menggantungkan hidup pada embun laut dan angin malam. Jala yang menjalar di antara cakrawala biru dalam tarian yang tak pernah padam dengan pelukan alam. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, menerobos ketidakpercayaan untuk menembus kemajuan. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga. Tak henti mengasah kreativitas, bersatu menciptakan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan, suarakan harapan dalam semangat kebersamaan, bergerak menuju kesejahteraan. Semua terekam di Neptune TV. Sahabat Bahari, kita sampai di segmen terakhir podcast episode kali ini. Sebelum menutup, kita mau dengarkan dulu nih satu nilai berakhlak yang paling mewakili diri masing-masing narasumber. Dan tentu saja pesan juga untuk generasi ASN berikutnya. Ini kepada Mbak Fajri dan juga Pak Karo. Nilai berakhlak mana sih Pak yang paling menggambarkan diri Bapak dan juga Mbak Fajri? Dan kenapa? Silahkan. Mbak Fajri dulu apa saya dulu? Mbak Fajri boleh. Baik.
Jadi kalau kita sebagai ASN sebenarnya kan harus menginternalisasikan semua nilai gitu kan. Cuman kalau disuruh yang paling menggambarkan gitu mungkin kalau saya tuh di nilai kolaboratif. Kolaboratif. Ya, kolaboratif. Karena menurut saya di saat kita melaksanakan kolaborasi gitu kan, misalkan acara podcast ini kan, kolaborasi betul. antara salah satu contohnya iya, ya, benar, Kelautan dan Perikanan dan Kementerian PAN-RB kayak gitu kan. Betul. Nah, dalam proses kolaborasi itu tuh sebenarnya kita juga menginternalisasikan nilai-nilai yang lain kayak gitu. Dengan kita kolaborasi saat ini berarti kita sharing knowledge kan, sharing knowledge kepada ASN dan untuk bisa meningkatkan kompetensi seperti itu. Dan kita berorientasi pelayanan. Nah, di sini itu maksudnya berorientasi pelayanan adalah dengan kolaborasi ini kita nantinya gitu untuk kami dari Kementerian PAN-RB kan memang dari segi kebijakannya gitu untuk bisa para instansi itu menginternalisasikan nilai berakhlak seperti itu. Jadi salah satunya adalah menginternalisasikan berorientasi pelayanan itu sendiri kayak gitu. Dan dalam setiap kolaborasi itu pastinya tidak hanya fokusnya kepada hasil saja, tetapi juga dari prosesnya itu sendiri bagaimana kita mengeluarkan ide-ide yang ada kayak gitu, dan juga kita bisa belajar dari orang lain juga bisa belajar dari ide-ide yang kita tuangkan dalam kolaborasi tersebut gitu. Jadi mungkin kedepannya gitu saya akan terus menginternalisasikan nilai kolaboratif ini, tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai yang lainnya seperti itu. Luar biasa Mbak Fajri. Kalau dari Pak Karo seperti apa Pak? Baik, kalau saya sih ini kan pengakuan ya. Pengakuan terkait dengan nilai berakhlak mana yang paling menggambarkan diri. Sebetulnya pengakuan saya sudah berupaya untuk berorientasi pelayanan. Saya sudah berupaya untuk menjadi accountable, untuk menjadi seorang yang kompeten, untuk menjadi seorang yang loyal, untuk menjadi seorang yang adaptif dan menjadi seorang yang kolaboratif. Jadi kalau ditanya pilihan mana yang paling menggambarkan diri, ya saya semuanya sih. Semuanya karena saya dituntut untuk menjadi orang yang berakhlak. Betul. Dan mungkin perlu dipahami bahwa kenapa pemerintah ini atau negara ini membuat satu istilah berakhlak. Saya teringat dengan kata-kata berakhlak itu kan salah satu istilah akhlak gitu. Akhlak itu pasti merujuk kepada hal-hal atau sifat-sifat tabiat perilaku yang selalu baik gitu. Sehingga tidak salah nih negara ini memberikan satu diksi kalimat dengan berakhlak supaya pegawainya memiliki perilaku sifat tabiat untuk selalu baik dalam proses menjalankan pekerjaan. Demikian. Luar biasa Pak Karo. Selanjutnya nih terakhir, apa pesan dan harapan Bapak untuk ASN muda agar menjadikan nilai-nilai berakhlak yang tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bapak dan juga Mbak Fajri sebagai gaya kerja atau budaya kerja, bukan hanya slogan saja. Kalau pesan saya kepada generasi muda itu pertama tentu harus memiliki integritas. Integritas itu dicerminkan dengan melakukan tindakan dengan penuh tanggung jawab ketika menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ya, kemudian berlakulah jujur. Jujur dalam setiap dalam setiap penyelesaian pekerjaan, jujur kalau diri itu mampu dan jujur kalau diri itu tidak mampu gitu. Ya, sehingga kalau tidak mampu dia akan selalu menempa dirinya untuk selalu mengembangkan kompetensinya, yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentunya ya bekerja dengan tulus, ikhlas dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Luar biasa Pak Karo. Kalau dari Mbak Fajri seperti apa? Ini Bapak kayak menasihati ke saya karena saya termasuk generasi muda. Generasi muda termasuk saya juga. Iya benar. Generasi muda. Jadi kalau menurut saya gitu, saya di sini bukan memberi pesan ya, karena memang kita sebagai ASN muda gitu dituntut untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak tersebut gitu. Kita ingin bahwasanya para ASN menginternalisasikan nilai berakhlak itu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Jadi tidak hanya slogan saja gitu, tetapi tidak hanya akronim saja, tapi kita ingin bahwasanya setiap kita melakukan pekerjaan kita tuh harus ini sesuai nggak ya sama nilai kolaboratif, atau ini sesuai nggak ya sama nilai loyal, seperti itu. Jadi berorientasi pelayanan itu tidak hanya salam sapa saja, tetapi juga bagaimana kita bisa menemukan kebutuhan masyarakat itu sendiri dalam pelayanan itu sendiri. Dan akuntabel gitu, tidak hanya berupa tanggung
tanggung jawab saja gitu kan, tapi bagaimana kita bisa menjembatani orang lain itu agar bisa meningkatkan kapasitas dirinya dan orang lain juga. Dan misalkan ya kolaboratif gitu, tidak hanya fokusnya pada hasil, tetapi bagaimana kita bersinergi gitu antara masyarakat ataupun lintas instansi gitu agar bisa mewujudkan misalkan tugas dan fungsi yang kita berikan sebagai individu, sebagai ASN dan juga sebagai sebuah tim seperti itu. Dan memang nilai-nilai ini tujuannya adalah jelas ya, kita ingin meningkatkan citra dari ASN itu sendiri gitu, dan nantinya para ASN itu bisa dengan bangganya itu meningkatkan employer branding, yaitu bangga melayani bangsa. Oke, luar biasa Pak Karo, Mbak Fajri. Terima kasih untuk insight-nya yang luar biasa hari ini di episode podcast Segara kali ini, mulai dari filosofi, penerapan lintas generasi sampai tantangan nyata di lapangan juga ya. Kita tahu bahwa ASN berakhlak itu bukan hanya penting tapi juga relevan untuk masa depan birokrasi Indonesia. Selamat Bahari, drop komentar beritahu kami topik apa lagi yang ingin dibahas di podcast Segara, dan update terus informasi seputar kelautan dan perikanan di sosial media KKP Go ID. Saya Anggi pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.